Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Hari ini kita akan unboxing satu buah barang yang gue udah tunggu lumayan lama untuk masuk Indonesia secara resmi, yaitu kamera yang satu ini. Ini dia Sony A7 IV. Satu buah kameranya Sony yang emang ini bisa dibilang rilisnya udah lumayan lama, tapi emang baru masuk Indonesia itu mungkin beberapa minggu terakhir kali ya, mungkin baru 2 minggu yang lalu. Tapi agak mengagetkan karena Sony ternyata untuk kali ini langsung ngebawa masuk ke Indonesia nggak pakai lama, dan kita akan langsung unboxing barangnya. Konsep videonya sendiri adalah unbobol alias unboxing sambil ngobrol ya. Jadi kita santai-santai aja di sini. Dan kalau lo bertanya-tanya kenapa segelnya sudah dibuka, karena emang kita tahu lah ya kalau toko kamera di Indonesia itu mereka perlu ngambil kartu garansinya, jadi pasti udah dibuka terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita buka, kita akan langsung dihadapkan dengan kartu garansi. Terus juga di dalamnya lagi ada kabel-kabel. Ini adalah kabel power. Lalu ada apa lagi nih? Literasi tentu yang banyak dan gua nggak tahu apakah akan gua baca apa enggak. Terus karena ini adalah barang PO, jadi gua mendapatkan satu buah memory card Sony TUF-M. Satu buah memory card yang selalu gua pakai dan tidak pernah tidak gua pakai. This is actually a really good memory card karena write dan juga read speednya udah cepat dan nggak berhenti di situ aja. Untuk transfer datanya juga udah sangat reliable. Dan di bagian dalamnya sendiri, nah ini dia, datang dengan I don't know, what is this? Is this new? Gue baru lihat pertama kali ada ini. Kita buka ya. Ini adalah kabel data USB Type-C. Ada strap yang tidak pernah digunakan. Packagingnya agak berbeda Sony ya. Ada satu buah baterai di sini. Ini adalah baterainya FZ100. Lucu loh, packagingnya agak-agak kain-kain gimana gitu, mengurangi plastik mungkin maksudnya ya. Dan satu lagi, ini juga ada, ini adalah colokan buat ngecharge-nya. Jadi kalau misalkan emang lo beli Sony entry level ya, walaupun emang Sony A7 IV ini harganya 30 jutaan, tapi tetap entry level. Dia cuma datang dengan satu buah kayak brick adaptor ini, terus juga kabel data dan kabel power. Jadi kalau lo ngecharge baterainya, lo ngecharge colok langsung ke kameranya. Agak kurang elok sebenarnya ya. Cuman ya udah. Dan tentu yang paling kita tunggu-tunggu, ini dia barangnya. Wow, ya packagingnya lebih premium ya. Bahkan dibandingkan A7S III sekalipun. Ini dia Sony A7 IV. Wow, kita lihat balik. Wih. Oke, first impression. Pertama kali megang Sony A7 IV. Yang pertama langsung berasa adalah kalau gue wiggle-wiggle bagian si segitiga tempat strapnya ini nggak bergoyang-goyang, jadi dia stay. Good to know, ini sama kayak Sony A7S III. Terus secara gripnya, ini gripnya nyaman sekali ya, mantep gitu rasanya. Enak. Karena emang dia lebih besar dibandingkan dengan Sony A7 III, dan dibandingkan dengan Sony A7S III sepertinya agak mirip-mirip. Kalau kita ngelihat ke bagian dialsnya, dia dialsnya bentuk atasnya ini mirip dengan Sony A7S III. Tombol recordnya di sini, terus ada situ, ada satu buah multi multi dial. Ada juga di sini satu lagi, dan ada dial lagi di depan. Jadi sebenarnya hitungannya dialnya udah lengkap kalau lo pengen main segitiga exposure. Misalkan ini ISO, terus ini shutter, dan misalkan ini aperture misalnya ya. Terus juga di sini ada knob untuk mengatur mode, lo pengen menggunakan mode manual, terus shutter priority, atau mungkin lo pengen pakai aperture priority, atau mungkin pakai mode 1 2 3. Dan untuk mengganti mode video dan fotonya, lo pakai dial yang ada di area sini. Cuman mekanismenya dia nggak bisa langsung pindah-pindah, jadi harus ada lo tekan dulu sedikit jadi lo harus coba tekan dulu bagian ini, baru lo bisa pindah-pindah posisi. Oke, jadi dia ada mekanisme locknya. Untuk bagian buttons belakangnya itu ada C3, ada C1, terus juga ada C4. Dan ini pada dasarnya bentuknya mirip-mirip aja lah ya sama Sony A7 pada umumnya.
Dan untuk yang bertanya-tanya spesifikasi, nanti gue akan coba ceritain. Tapi kita coba sekarang fire up the camera. Bismillah. Apakah ada baterainya? Bisa. Oke, kita akan setup secara cepat aja. Pertama bahasanya tentu kita pakai bahasa Inggris aja, lebih gampang buat gue. Oke, Bangkok Jakarta, register later. Oke, dan kalau kita coba masuk ke bagian menu, nah ini ya, sesuatu yang mungkin teman-teman belum pernah lihat sebelumnya dari seri Sony entry level Sony-nya A7 IV, dia sudah punya menu yang baru. Ini mirip dengan Sony A7S III, FX3, dan juga A1, dan sudah touchscreen pula gitu. Jadi buat yang seneng mah bakal seneng nih sama setup seperti ini. Ada sedikit perbedaan kayaknya ya di apa namanya? Ada sedikit perbedaan untuk bagian fontnya dan juga sepertinya ukuran ikonnya agak sedikit berbeda dengan Sony A7S III. Tapi tidak terlalu penting dan ya jadi gue akan coba untuk setting dulu, terus setelah setting gue akan coba untuk mulai ngerekam setidaknya bagian ini menggunakan si Sony A7 IV ini. Dan ya selesai setup, ini dia image pertama yang gue ambil menggunakan Sony A7 IV. Pengennya ngomong Sony A7S III mulu. Seperti ini bentukannya, mungkin secara warna dan segala macam bukan yang paling mewakili karena ya emang kalau lo bikin video YouTube begini-begini aja looknya gitu ya. Yang pasti nih untuk si Sony A7 IV ini sendiri kenapa akhirnya menarik untuk beberapa orang karena ada satu atau dua capability yang punya peningkatan cukup signifikan dibandingkan dengan Sony A7 III sebelumnya. Pertama itu adalah ukuran megapikselnya punya peningkatan, sekarang menjadi 33 megapiksel, dan untuk perekaman videonya dia sudah support mode perekaman dengan color space itu 10 bit. Jadi untuk lo yang doyan grading ini hitungannya udah cukup luas. Either lo mau pakai pewarnaan yang standar ataupun lo menggunakan yang lob seperti yang gue gunakan saat ini. Dan mungkin untuk beberapa orang yang butuh, dia ini udah bisa merekam 4K sampai dengan 60 fps. Walaupun kalau bisa dibilang ada kelemahannya di 4K 60 fps itu, si Sony A7 IV ini ya dia memiliki crop. Jadi dari yang tadinya full frame menjadi super 35mm mode atau menjadi ukuran APS-C. Ya untuk beberapa orang itu bermasalah, untuk beberapa orang lain tidak ada masalah yang terlalu signifikan. Jadi balik lagi, memang tidak ada paksaan untuk memiliki kamera ini, tinggal lo sendiri itu seperti apa kebutuhannya. Apakah tercukupi dengan A7 IV atau emang kudu mesti harus pindah ke yang lebih high end lagi, yaitu A7S III ataupun juga Sony FX3. Nah, pada dasarnya nanti apapun yang menjadi pilihan lo tergantung dengan kondisi keuangan, kebutuhan, dan juga keinginan gitu. Tapi yang pasti sekarang saat ini, satu hal kenapa gue memutuskan untuk mencoba si Sony A7 IV ini pure untuk gue review dan gue tes. Apakah memang ini bisa menggantikan kamera yang sedang gue gunakan saat ini. Kalau emang misalkan bisa, ya alhamdulillah. Kalau misalnya enggak, ya kita putar otak gimana caranya bisa acquire this camera for my daily use. Buat lo yang juga pengen beli Sony A7 IV, gue bakal coba taruh link di kolom deskripsi beberapa toko yang ready stock. Tapi kalau emang lo pengen membeli di tempat gue mendapatkan kamera ini, gue dapetinnya di satu buah toko bernama Glicam. Dia adanya di STC. Dan menurut gue pribadi gitu ya, it's not about how big the name of the store is, tapi lebih dengan konsep seberapa lo percaya dan lo senyaman apa untuk berbelanja di toko yang akan lo tuju gitu ya. Nah, Glicam ini sendiri kalau buat gue pribadi, mereka nggak sponsorin video gue, tapi gue sangat nyaman dengan teman-teman yang ada di sana. Jadi ya, please do. Sok, monggo silahkan, kontak dari toko itu juga bakal gue taruh di kolom deskripsi, jadi silahkan cek mereka. Dan buat sekarang sepertinya ini dulu aja kali ya unbobolnya, alias unboxing sambil ngobrol yang mungkin tidak terlalu in-depth, tidak terlalu jauh. Gue akan simpan itu untuk video-video berikutnya. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.